Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Anggun Purwitasari dari kelompok 4. Adapun rekan-rekan saya di kelompok 4 yaitu yang pertama Nimade Sarini, yang kedua Galuh Putu Jyoti Jayanti, yang ketiga Komang Dwi Sudaratmaja, yang keempat Luh Putu Sri Winanti, yang kelima Imade Surya Dharma, dan yang terakhir I Gusti Ayu Nyoman Aras Anyani. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penggerakan atau actuating. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Hussein Umar menjelaskan pengertian penggerakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu directing, yang berarti menggerakkan orang lain dengan memberikan berbagai pengarahan. Yang kedua yaitu actuating, yang berarti menggerakkan orang lain dalam artian umum. Yang ketiga yaitu leading, yang berarti menggerakkan orang lain dengan cara menempatkan diri di muka orang-orang yang digerakkan, membawa mereka ke suatu tujuan tertentu, serta memberikan contoh-contoh. Yang keempat yaitu commanding, yang berarti menggerakkan orang lain disertai unsur paksaan. Dan yang terakhir yaitu motivating, yang berarti menggerakkan orang lain dengan terlebih dahulu memberikan alasan-alasan mengapa hal itu harus dilakukan. Dari kelima pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penggerakan merupakan aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Perkenalkan, nama saya Nimade Sarini dengan NIM 2017041051. Baik, langsung saja pada materi yang kedua yaitu prinsip penggerakan. Usaha actuating baik normal dicari dengan jalan memperlakukan pekerja sebagai manusia dengan jalan merangsang pertumbuhan serta perkembangan mereka, mengusahakan adanya keinginan untuk melampaui pihak lain, menghargai pekerjaan yang diselesaikan dengan baik, dan mengusahakan adanya unsur keadilan tanpa pilih kasih. Menurut Kurniawan, ada prinsip dalam penggerakan antara lain: pertama, memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi. Yang keempat, menghargai hasil yang baik dan sempurna. Yang kelima, mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Yang keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. Serta yang terakhir, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan menurut Haris, penggerakan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, prinsip pengarahan pada tujuan, di mana pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan akan semakin besar sumbangan anggota terhadap usaha mencapai tujuan. Bisa saya contohkan dalam outbound adalah pada saat kita akan melakukan kegiatan outbound masing-masing, di mana pengarahan tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapatkan dukungan atau bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif, dan kemampuan yang meningkatkan pengetahuan serta kemampuan anggota. Yang selanjutnya, prinsip keharmonisan, dengan tujuan orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak dapat sama dengan tujuan perusahaan. Mereka menghendaki demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan kepentingan perusahaan.
Semua ini dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu, di mana motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar. Sedangkan kebutuhan akan terpenuhi apabila mereka dapat bekerja dengan baik, dan pada saat itulah mereka menyumbangkan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bila mana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan kegiatannya dan hanya ditujukan kepada satu pimpinan saja, maka bertentangan di dalam pemberian instruksi dapat dikurangi serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Perkenalkan, nama saya Imadi Suradharma, NIM 2017 04 11 18. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tujuan, fungsi, dan macam-macam penggerakan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan penggerakan dalam suatu organisasi adalah usaha atau tindakan dari pemimpin dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu bahwa pekerjaannya, sehingga secara sadar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan rencananya yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan penggerakan ini oleh para ahli ada kalanya diperinci lebih lanjut ke dalam 3 tahap tindakan, yaitu sebagai berikut. Yang yaitu memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja lebih baik. Yang B yaitu pemberian bimbingan lewat contoh-contoh atau tindakan serta teladan. Yang C yaitu pengarahan atau directing yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar dan tegas. Serta adapun fungsi-fungsi pokok penggerakan dalam manajemen yaitu sebagai berikut. Yang A yaitu mempengaruhi orang-orang supaya bersedia menjadi pengikutnya. Yang B yaitu menaklukkan daya tolak orang-orang. Serta yang C yaitu membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dapat dengan lebih baik. Baik, materi yang berikutnya yaitu macam-macam penggerakan. Pada umumnya, pemimpin menginginkan penggerakan kepada bawahannya dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja dengan sebaik mungkin dan diharapkan untuk tidak menyimpang kepada prinsip-prinsip yang diungkap. Adapun macam-macam penggerakan yang dapat dilakukan, yaitu pertama, penggerakan orientasi. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua yaitu penggerakan perintah. Perintah merupakan permintaan dari pemimpin kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan pada keadaan tertentu. Jadi, perintah ini berasal dari atasan dan ditunjukkan kepada bawahan, atau dapat dikatakan perintah ini mengalir dari atas ke bawah. Yang terakhir yaitu penggerakan delegasi wewenang. Pendelegasian wewenang bersifat lebih umum jika dibandingkan dengan pemberian perintah. Dalam pendelegasian wewenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Loputus Riwinanti, NIM 2017041116. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori motivasi. Teori-teori motivasi. A. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pengertian motivasi menurut para ahli. 1. Menurut Melayu SP Ansibuan 2005, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 2. Menurut Anwar Prabowo Mangkunegara 2007,
Motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dan motifnya. Yang ketiga, menurut Harvard Tua Harindia 2002, motivasi adalah faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang. Yang keempat, menurut Tehandi Handoko 2003, motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna untuk mencapai tujuan. B. Model-model motivasi. 1. Model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar penghasilan mereka. 2. Model hubungan manusiawi. Model hubungan tradisional yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih banyak waktu, kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Model sumber daya manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam. Bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Tugas manajer dalam model ini bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya, di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Galuh Putri Cuti Jayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Winanti. Bagian A, teori Abraham H. Maslow. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologika, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan kasih sayang, yang keempat kebutuhan akan harga diri, dan yang kelima aktualisasi diri. Dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama fisiologis dan yang kedua keamanan. Kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkannya sebagai kebutuhan primer. Sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Yang B, teori motivasi kepuasan. Teori ini berdasarkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang membuat mereka melakukan aktivitasnya, jadi mengacu kepada diri seseorang. Teori ini mencoba mencari tahu kebutuhan apa yang dapat memuaskan dan mendorong semangat kerja seseorang. Termasuk dalam teori kepuasan ini ada 3 teori penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teori motivasi Taylor. Menurut teori ini, motivasi bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis, yaitu mempertahankan kelangsungan hidupnya saja. Yang kedua, teori kebutuhan prestasi. Teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray sebagaimana dikutip oleh Winardi, merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit. Dan yang terakhir, yang ketiga, teori 2 faktor dari Herzberg. 2 faktor ini dinamakan faktor yang membuat orang tidak puas dan faktor yang membuat orang merasa puas. Atau faktor yang membuat orang merasa sehat dan faktor yang memotivasi orang, atau ekstrinsik dan intrinsik.
Teori ini diuji dengan melibatkan sekelompok orang yang terdiri dari 200 orang, akuntan, dan ahli mesin. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Dwi Sidarmaja, NIM 2017-04-1074 dari Prodi Manajemen kelas 1B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Teori motivasi proses. Teori ini adalah merupakan teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan energis atau mengarahkan atau direct, memelihara atau maintain, dan menghentikan stop. Perilaku individu dalam proses ini terdapat 4 teori yang penting, yaitu 1. Teori harapan atau ekspektasi teori. Teori harapan dipelopori oleh Victor Hobsbawm dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation, mengetengahkan suatu teori yang disebut sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil yang diinginkan dicapai oleh seseorang dan pemikiran yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat mendorong untuk memperoleh hal yang diinginkan itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkan itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Di kalangan ilmuwan, jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat mendorong untuk memperoleh hal yang diinginkan itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkan itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Di kalangan ilmuwan dan para praktis manajemen, daya manusia teori menerapkan ini mempunyai daya tarik tersendiri karena penekannya tentang pentingnya bagian kepegawaian pembantu para pegawai dalam menentukan hal-hal yang diinginkan serta menunjukkan cara-cara yang paling tepat untuk mewujudkan keinginannya itu. Menekankan dianggap penting karena pengalaman menunjukkan bahwa para pegawai tidak selalu mengetahui cara pasti yang diinginkannya. Apabila cara ini memperoleh 2. Teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia mendorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memandai, 2 kemungkinan mendapat terjadi, yaitu seorang yang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menumbuhkan persepsi tertentu, seorang pegawai biasanya menggunakan 4 hal sebagai bandingan, yaitu A. Harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima berdasarkan kualifikasi pribadi seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerjaan, dan pengalamannya. B. Imbalan yang diterima oleh seseorang dalam organisasi yang kualifikasi
dan sifat pekerjaannya relatif sama dengan yang bersangkutan sendiri. 3. Teori Edwin Locke tentang penetapan tujuan atau Edwin Locke Goal Setting Theory. Teori penetapan tujuan atau goal setting dicetus oleh Edwin Locke. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni A. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. B. Tujuan-tujuan mengatur upaya. C. Tujuan-tujuan meningkatkan persintesis. D. Tujuan-tujuan menunjang strategi. Dan rencana-rencana kegiatan bagian berikut ini menyajikan bahwa model instruksi tentang penetapan tujuan. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat yaitu teori disonansi kognitif atau cognitive dissonance theory. Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi. Hal itu karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, berarti sifatnya sangat subjektif. Perilakunya ditentukan oleh persepsi tersebut, padahal dalam kehidupan organisasional didasari dan diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan oleh berbagai konsekuensi perilaku dan tindakannya. Artinya dari berbagai faktor di luar dari diri seseorang turut berperan sebagai penentu dan pengubah perilaku. Baik, yang kelima yaitu teori perilaku atau reinforcement theory. Teori perilaku biasa disebut dengan nama teori Clayton-Alderfer atau teori ERG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E, istilah existence atau kebutuhan akan eksistensi, R, istilah relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu G, istilah growth atau kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut didalami, akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer, karena existence dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow, yaitu relatedness senada dengan hierarki, kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow dan growth mengandung makna sama dengan self-actualization menurut Maslow. 2. Teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut, akan tampak bahwa makin tidak terpenuhnya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Yang kedua itu kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Yang ketiga sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia, artinya karena menyadari keterbatasannya, seseorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi objektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya. Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk pada faktor internal yang meliputi yang pertama itu persepsi seseorang mengenai diri sendiri, yang kedua harga diri, yang ketiga harapan pribadi, yang keempat kebutuhan, yang kelima keinginan, yang keenam kepuasan kerja, dan yang ketujuh prestasi kerja yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi motivasi seseorang antara lain. Yang pertama jenis dan sifat pekerjaan, yang kedua kelompok kerja di mana seseorang bergabung,
Yang ketiga, organisasi tempat bekerja. Yang keempat, situasi lingkungan pada umumnya. Dan yang terakhir, sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya, penggerakan atau actuating adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Tujuan penggerakan dalam suatu organisasi adalah usaha atau tindakan dari pemimpin dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya sehingga secara sadar menjalankan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi actuating merupakan fungsi yang paling penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena pada fungsi ini sebuah organisasi melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitasnya. Maka pemimpin mengambil tindakan-tindakan ke arah itu agar organisasi bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. Oleh karena itu, seorang manajer harus mampu memotivasi karyawannya dan harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan materi yang kami sampaikan dengan baik. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.